Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba untuk melanjutkan aplikasi yang kita buat. Sekarang kita akan coba membuat untuk aplikasi detail dari kategorinya. Jadi pada saat kita mengklik read more-nya, yang di halaman kategori publik ini, dia akan menampilkan berita-berita sesuai dengan kategorinya. Nah contoh kalau saya klik berita politik, dia akan menampilkan berita-berita dengan kategori politik semua dari data yang kita terima di dalam filebase-nya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung coba eksekusi saja codingannya di VS Code. Pertama-tama di sini kita coba dulu untuk mengatur yang namanya rutenya. Kita masuk ke resource. Kita buat saja dulu untuk komponennya. Kita buat folder saja di sini atau kita buat folder di public supaya lebih rapi. Folder namanya kategori. Kita buat file, new file, kategori, detail atau kategori by ID, view.fui. Nah, jadi seperti ini nama filenya, kategori by ID, view.fui. Kita buat saja di template sederhana, karena kita cuma ngetesting dulu rutenya. H1 halaman berita by kategori. Nah, setelah kita sudah buat di sini ya untuk template-nya, kemudian kita daftarkan komponen view-nya ini ke dalam router index di sini. Kalau lakukan import dulu, kita masukkan saja di public, import, kita sebut namanya kategori news by ID from /views ngarah ke public kategori / kemudian nama filenya supaya menghindari typo. Di sini saya rename, saya copy, Ctrl C, masukkan ke sini. Seperti ini. Kemudian kita daftarkan rute yang sudah kita buat. Nah, ini hampir sama ya seperti video-video sebelumnya. Kita daftarkan di menu public. Bagian kategori, di sini kita buat path-nya dan kita ambil datanya berdasarkan parameternya nanti. Sini path / kategori / ID. Kemudian name kategori by ID dan komponen yang kita panggil yaitu kategori news by ID yang sudah kita import tadi. Setelah kita buat di sini, selanjutnya kita aktifkan tombolnya di halaman public, kemudian kategori view yang ini, yang tampil semua kategorinya. Kita aktifkan tombol yang ini, yang href. Nah, sini karena dia href ya, karena kita gunakan view, kita bisa gunakan router link untuk pengganti dari elemen angkotnya yaitu A-nya, supaya nanti di sini dia berupa SP atau single page application. Dan kita arahkan ke to sama dengan yaitu name dari rutenya apa? Name dari rutenya yaitu kategori by ID. Kategori by ID dan params-nya. Parameter yang kita terima itu berdasarkan parameter ID dengan nilainya berdasarkan data ID yang kita dapatkan melalui looping yang ada di sini. Oke, kita save dulu, kemudian kita coba testing di web browser apakah linknya berhasil atau tidak mengarah ke kategori by ID view-nya ini. Kita coba reload, kita klik more, nah dia mengarah dan tidak ada loading pada saat kita mengarah ke halamannya. Langsung mengarah ke halaman yang kita tuju dengan menampilkan parameternya juga dari datanya. Nah, tugas kita selanjutnya kita akan coba tampilkan di halaman berita by kategorinya ini, yaitu list berita berdasarkan kategori yang kita dapatkan dari parameter.
yang kita terima di URL parameternya atau path parameternya. Kita langsung coba eksekusi saja di codingan. Berarti di sini kita coba buat dulu script untuk ambil semua datanya. Nah, untuk scriptnya ini mungkin saya tidak perlu pakai pin ya, kita buat secara langsung saja untuk pengambilan datanya di sini. Pertama kita import beberapa fungsi yang kita butuhkan, seperti onMounted dari view dan juga fungsi ref untuk menampung nilainya nanti. Kemudian import, kita import juga dari firebase / file store, yaitu beberapa fungsi yang kita butuhkan, seperti mungkin fungsi query, kemudian collection, kita ambil berdasarkan collection use-nya nanti, kondisi where, dan juga getDocs. Di sini kita ambil getDocs yang akhirnya ada S, karena kita ambil datanya lebih dari satu nantinya. Kemudian import lagi from vui router, itu routernya kita ambil dari useRoot dan juga useRouter. Jadi useRouter itu untuk mengarah ke detail dari beritanya nanti. Nah, useRoot itu untuk ambil nilai dari parameternya. Kemudian kita import satu lagi konfigurasi di DB-nya, yaitu konfigurasi database-nya yang ada di file firebase folder config. Nah, selanjutnya kita register fungsi-fungsi yang kita butuhkan. Register, yaitu fungsi dari useRoot dan juga useRouter. useRoot dan juga cons router useRouter. Dan kita coba buat fungsi cons create data sama dengan async arrow function. Nah, di sini kita coba ambil datanya berdasarkan collection-nya dan berdasarkan kondisi ID dari kategorinya. Nah, tapi sebelum itu kita buat state-nya dulu. Ini untuk state cons news data sama dengan ref yang nilainya itu 0 atau masih bernilai kosong. Kemudian delete datanya, kita coba eksekusi cons q sama dengan query. Kita panggil fungsi query berdasarkan collection. Nama collectionnya apa, yaitu news yang ada di file store-nya, ya, koma, well, kondisinya apa, kondisinya karena tampilan kita itu pada saat kita menampilkan semua beritanya tampilannya seperti ini. Jadi untuk kategorinya itu berupa objek, jadi kita ambil berupa objek juga kategori titik ID. Ambil dulu di objek kategorinya, kemudian ambil field ID-nya. Kemudian sama dengan koma root titik params titik ID. Berdasarkan root parameter ID-nya. Nah, di sini ada error karena harusnya di sini kita panggil berupa DB atau database. Dan kita tutup di sini. Kita save. Ini untuk menampung nilai semua beritanya berdasarkan ID dari kategorinya yang kita ambil dari parameter ID-nya. Nah, selanjutnya kita coba cons, kita terima semua datanya, query snapshot sama dengan await. Kita ambil semua dokumen getDocs dan queue, dan kita tampung nilainya di news data titik value, yaitu kita tampung ke dalam state-nya ini sama dengan query snapshot titik docs. Ambil semua datanya, kita map, kita lakukan looping doc
panah, return, titik-titik-titik, kita ambil dokumen datanya, data, dan kita ambil dokumen ID-nya yang kita tampung ke dalam key ID, doc.id. Nah, di sini kita coba console log saja dulu query snapshot-nya. Tampilannya apa? Console.log query snapshot, dan kita jalankan fungsi onMounted-nya, yaitu left circle-nya. Kita jalankan di sini onMounted panah yang menjalankan fungsi read datanya. Seperti ini. Kita coba testing dulu untuk ngecek tampilannya sudah masuk atau belum di console log-nya dari data beritanya. Kita masuk, reload, kita inspect, cek di console. Oke, ada yang salah. Nah, yang salah itu ada di sini, yaitu DB-nya tidak ditemukan. Kita masuk lagi ke dalam codingan, kita cek. Oke, di sini salahnya. Kita kembali, harusnya sini collection-nya dulu, habis itu konfigurasi database-nya seperti ini. Kita coba lagi tes, reload, kita cek nilainya di konsol. Nah, ini kita dapat nilainya, yaitu dokumen dari datanya. Ini ada satu data dari berita dengan kategori politik kalau tidak salah yang ada di sini, atau kategori wisata yang tadi kita pilih. Ini ada satu data, kita bisa cek di sini. Nah, ini ada satu data array yang bisa kita manipulasi nanti nilainya berdasarkan ID-nya ini. Nah, ini kita coba tampilkan berupa card di dalam sini. Kita gunakan Beautify. Kita gunakan card yang sudah kita gunakan kemarin. Find card. Kita copy yang kemarin kita gunakan, yang ini. Kita coba copy dari vcard, pembukanya sampai penutupnya. Copy, masuk ke dalam codingan, masukkan ke template-nya di sini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa atur nih kategorinya. Nah, ini kita buat list berita, kategori, panggil nama kategorinya, karena di sini dia berbentuk array. Kita ambil dari indeks kernelnya saja, news data titik berdasarkan indeks kernel, kemudian kategori titik name, nama dari kategorinya di H1-nya ini. Nah, kemudian kita bisa looping di vcard-nya. Kita hapus dulu mark suite-nya. Kemudian kita coba lakukan loopingnya. V4 data in news data. Kita kasih key data titik ID. Kemudian kita kasih margin bawah MB 7 untuk vcard-nya. Dan di sini juga ya kita kasih kelas MY 7 atau margin atas bawah dengan nilai 7. Kemudian untuk gambarnya kita gunakan conditional render seperti di video-video sebelumnya. Kita ambil dari data titik image, di mana kalau datanya ada atau image-nya ada, kita tampilkan gambar dari image-nya. Tapi jika tidak ada, maka kita tampilkan linknya ini, yaitu default dari gambarnya. Nah, untuk title, di sini kita ambil data titik title, judul dari beritanya. Kemudian yang ini kita tampilkan untuk detail dari beritanya, detail kategori dari berita. Dan yang ini untuk kontennya, yang kita potong juga nilainya menggunakan substring. Data titik konten titik substring dalam kurung mulai dari 0 sampai 30
karakter saja yang kita tampilkan. Kemudian di akhirannya kita kasih titik. Dan nanti kita akan atur untuk tombolnya. Tapi kita cek dulu tampilan ini sudah berhasil atau tidak. Kita masuk ke web browser, kita reload. Nah, di sini kayaknya ada error, inspect dulu, cancel, kategori view. Nah, ini errornya di kondisinya ini. Nah, ini karena harus kita buat kondisi di sini. Nah, kita masuk lagi ke codingan. Di sini kita buat kondisi div. Kita cek if jika news datanya ada. Kita masukkan semua data dari cardnya masuk ke news datanya ini. Dari H1 ini sampai penutup vCard. Masuk ke dalam. Oke, seperti ini. Dan kita buat div untuk velse jika datanya tidak ada. Velse kita buat saja sini H1 tidak ada berita di kategori ini. Kita save, kita coba testing lagi, reload. Nah, sini kita dapat berita politik terbaru 2. Dan kalau di kategori yang lain, kita baik masuk ke kuliner contohnya. Ini tidak ada berita karena tidak ada berita dari kategori kuliner. Nah, yang history juga sama. Kalau wisata, nah itu ada beritanya, dia akan tampilkan beritanya dari kategori wisata. Nah, selanjutnya terakhir kita akan coba buat untuk detail dari beritanya. Kita buat satu tombol untuk mengarah ke detail dari berita yang dituju. Kita masuk lagi ke codingan. Berarti yang kita atur yang ada di sini VBTM-nya. Berarti kita tinggal buat, karena dia berbentuk button, kita buat berupa klik button dengan nama detail news contohnya. Kita ambil data ID-nya. Dan untuk warnanya kita sebut saja namanya info, warna dari buttonnya. Sini kita buat namanya read more. Dan kita tinggal buat fungsinya, yaitu detail newsnya ini. Di sini cons detail news sama dengan kita ambil berdasarkan params ID-nya. Kita sebut nama parameternya params ID dan kita gunakan fungsi routernya ini untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain menggunakan push. Router push dari name-nya untuk detail dari berita yaitu detail public news ke sini, dan ambil paramsnya juga berdasarkan ID titik 2 nilai dari parameter ID-nya yang kita terima, params ID. Nah, ini ada salah, harusnya sini arrow function. Nah, kemudian kita coba testing apakah tombolnya ini berjalan atau tidak. Kita masuk lagi ke codingan, kita reload, kita klik read more-nya. Nah, dia akan mengarah ke detail dari beritanya untuk menampilkan titel dari berita, kemudian deskripsinya yang secara full atau konten beritanya yang secara full, penulisnya siapa dan tanggal dibuatnya kapan. Nah, ini kita sudah tampilkan. Ini kita sudah berhasil untuk menampilkan beritanya berdasarkan kategorinya. Jadi like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak, share ke teman-teman kalian jika video dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video, have a nice day and bye.